Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erin Pratiwi, NPM 2022-003013. Saya akan menjelaskan rumus fungsi salah satu di Microsoft Excel, yaitu rumus fungsi if. Nah, rumus fungsi if ini merupakan salah satu yang paling populer di Excel. Nah, yang memungkinkan untuk Anda membuat perbandingan. Nah, rumus fungsi if ini akan menghasilkan sebuah nilai tertentu jika kondisi yang kita tentukan untuk dievaluasi terpenuhi atau true, dan akan menghasilkan nilai lainnya apabila uji logika atau kondisi itu tidak terpenuhi atau false. Dengan kata lain, fungsi if Excel ini akan melakukan evaluasi terhadap uji logika tertentu, kemudian menghasilkan nilai true atau false. Nilai true adalah nilai di mana kondisi tersebut dipenuhi, dan nilai false adalah nilai untuk kondisi yang tidak terpenuhi. Di sini rumus if itu ada rumus if yang sederhana dan ada rumus if yang bertumpuk. Berikut adalah contoh dari tabel yang menggunakan rumus if. Nah, saya buat di sini daftar siswa STAK Cilegon, cabang Cilegon, Banten. Nomor NPM-nya, kemudian nama siswanya. Nah, untuk tahun masuk, kita bisa menggunakan rumus dengan mengambil data dari NPM. Nah, data dari kolom NPM. Nah, caranya dengan menambahkan sama dengan dulu misalnya, caranya dengan cara menambahkan sama dengan, karena di sebelah kiri kita mau ambil paling depan, yaitu left, buka kurung, sel yang kita mau tuju, kemudian jumlah koma. Nah, kalau di sini kan dia ada titik sama koma, berarti dia pakai titik sama koma. Tiap komputer berbeda-beda ya. Nah, terus jumlah total dari nomor atau angka yang kita butuhkan. Kalau 2021 ini kan ada totalnya, ada 4 angka ya, berarti jadi 4. Kemudian tutup kurung. Bentar. Nah, jadi setelah enter, jadi kita hapus. Kita bisa langsung copy paste rumusnya itu sampai bawah. Oke, itu untuk mengambil data ada sel tertentu. Nah, kita lihat aja lokasinya, dia ada di depan atau di belakang. Kalau di depan, dia menggunakan rumus left. Sedangkan kalau di belakang, dia menggunakan rumus right. Nanti kita tinggal hitung aja ada berapa. Kalau yang ini kan ada 4 kan tahunnya. 2020, 2021, berarti 1, 2, 3, 4. Oke. Tadi pendahuluan saja untuk yang rumus left. Kemudian kita akan masuk ke rumus if. Nah, rumus if ini bisa kita gunakan. Yang pertama, yaitu rumus if sederhana. Kenapa rumus if sederhana? Karena dia cuma satu logik, lulus atau gagal. Kita kasih warna dulu rumus if-nya. Yang sederhana itu warna biru. Oke. Jadi caranya, logiknya kita buat dari nilai
Jika lebih dari 65, maka lulus. Selain itu, gagal. Oke, ini ya. Oke, kita dulu. Kita mau bikin logik kalau nilai yang lebih dari 65 itu dia lulus. Tapi kalau selain itu berarti gagal. Maka sama dengan nilai sel yang ditujukan berarti isi dulu ini rumus fungsi if. Rumus yang dituju, nah sel yang dituju kan D11 nilainya. Tapi kalau misalnya dia lebih besar dari 65, kemudian ada value if true, berarti yang benar maka dia lulus. Kalau lulus karena pakai ini, kita pakai ini ya, ketik lulus. Selain itu, untuk logika yang salahnya adalah gagal. Jangan lupa pakai petik. Kemudian tutup kurung. Enter. Nah, jadi tinggal ya kita tarik rumus yang kita bikin itu. Nah, dia akan menyesuaikan dengan logika yang kita buat. Nah, kalau 70 kan dia lebih dari 65 berarti dia lulus. 64 dia kurang dari 65 maka dia gagal. 55 kurang dari 65 maka dia gagal. Kemudian 80 dia kurang dari 65 lebih dari 65 maka dia lulus. Begitu juga 90 dan 83 karena dia lebih dari nilainya lebih dari 65 maka dia lulus. Nah, berarti logikanya sudah sesuai dengan rumus yang kita buat ya. Lanjut ke rumus if bertumpuk. Rumus if bertumpuk ini apa? Itu gabungan dari beberapa fungsi logika. Kita buat yang seperti ini, sesuai dengan keterangannya. Jika ujian skor di D, D11 ya, D11 itu ini. Nah, jika nilai KIMDAS atau kalau D11 kita ngambilnya nilai KIMDAS atau nilai KIMDAS lebih besar dari 89, maka siswa akan mendapatkan nilai A. Kemudian, jika nilainya lebih besar dari 89, maka siswa mendapatkan nilai B. Jika skor ujian lebih besar daripada 69, siswa akan mendapatkan nilai C. Jika ujian lebih besar daripada 59, maka akan mendapatkan nilai D. Nah, jika di bawah itu berarti dia akan, jika di bawah selain 59 berarti dia akan mendapatkan nilai F. Oke. Nah, ini contoh rumusnya, nanti kita bikin sendiri. Hapus dulu ya. Dengan fungsi logika yang sudah kita buat di keterangan grade tadi. Kita hapus, kita bikin lagi. Itu sama dengan if
nilai yang kita tuju atau nilai 13 lebih besar 89, maka nilai A. Cek dulu, jangan lupa. Ya, 10, kemudian if lagi, buka kurung, sorry, buka kurung, klik lagi nilainya, ini lebih dari 79. Misalnya disesuaikan dengan komputer masing-masing ya. Nilai B. Oke. Kemudian if lagi karena rumusnya belum selesai. Jadi if bertumbuk itu adalah gabungan dari beberapa rumus if. Kemudian if kembali, buka kurung, itu 11 lagi lebih dari 69, maka nilainya C. Kemudian if lagi D11, kita buka kurung dulu ya. D11 lebih dari 59, maka nilainya D. Oke. Selain itu, berarti kan tinggal yang terakhir nih. Karena rumus if yang lainnya itu kita masukin semua. Jadi tinggal yang belumnya. Itu berarti untuk sisanya satu, berarti selain itu F. Nah, kita tutup kurung. Satu, tadi kita buka kurung 4, berarti kita buka tutup lagi 4. 2, 3, 4. Untuk rumus if bertumpuk ini, dia harus sabar masukin satu-satu dari fungsi logikanya masing-masing. Gitu. Jadi mesti sabar. Oke. Yang tadi yang kita buat bisa kita copy paste ke bawah. Oke. Bener nggak nih? 78. Coba kita sesuaikan dengan fungsi logika yang kita buat di rumus if. 70 itu lebih besar dari 69 ya. Berarti dia mendapatkan nilai C grade-nya. Nah, untuk yang 64, dia lebih besar daripada 59, maka dia mendapatkan nilai D. Kemudian yang 55, karena dia di bawah 59, maka dia akan mendapatkan nilai F. Benar ya, begitu juga dengan 80, 90. Nah, ini 90 nih. eh, Dia lebih besar daripada 89, maka dia mendapatkan nilai A. Nah, untuk 83 ini juga dia ternyata lebih besar daripada 79,
maka dia mendapatkan nilai B. Fungsi rumusnya sudah sesuai ya dengan logika yang kita buat. Kemudian bisa kita menambahkan rumus untuk mencari nilai yang terkecil dan terbesar. Untuk nilai terbesar, kita tinggal memakai rumus max. Kita dulu ya. Nilai terbesar kita bisa masukkan rumus sama dengan max nomor 1, 2, sama nomor 1, 2, 3. Nah, kita blok saja dari seluruh total nilainya. Dan enter. Dia akan mencari nilai paling besar daripada range yang kita blok tadi. Itu juga dengan yang terkecil, kita bisa cari dengan rumus min. Buka kurung, range nilai yang kita inginkan untuk cari minimalnya. Nah, kemudian kita mencari rata-rata, kita juga bisa pakai rumus AVRG. Nah, kita masukkan range nilai yang kita ingin untuk cari nilai rata-ratanya. Dia akan otomatis menambahkan dari keseluruhan total nilai Q-max ini yang ternyata yang lebih besar adalah 90, sedangkan yang terkecil adalah 55, dan rata-rata dari seluruh range ini adalah 73,7. Sekian penjelasan dari saya mengenai rumus fungsi if. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.